Hari ini kita akan belajar kimia dengan subbab tata nama senyawa kimia. Ini masih ada kaitannya dengan redoks kemarin, masih satu bab dengan pelajaran kita minggu lalu tentang redoks ya. Tapi ini berkaitan dengan tata nama senyawa kimia. Oke, sebelum masuk, Ustazah tanya dulu. Untuk membedakan antara Ghifari, Hanif, yang satu dengan yang lainnya, apa yang bisa kita lakukan? Coba bayangkan, misalnya semua kita tidak punya nama. Bagaimana kita memanggil seseorang? Hai, hei gitu ya. Hei cewek, cowok. Kira-kira siapa yang noleh? Banyak yang noleh semua ya. Jadi itulah fungsinya dari sebuah nama, supaya kita bisa membedakan individu satu dengan individu yang lainnya. Coba nggak punya nama, hei gemuk-gemuk, hei kurus-kurus gitu ya, hei putih hitam, nggak mungkin ya. Yang putih, yang hitam banyak juga. Jadi makanya dari itu masing-masing kita punya nama sendiri-sendiri. Begitu juga dengan di dalam ilmu kimia, senyawa-senyawa juga diberi nama sesuai dengan karakternya masing-masing. Oke, maka dari itu hari ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa kimia. Oke, bahannya sudah Ustazah kasih, tinggal perhatikan ke depan ya. Standar kompetisinya mendeskripsikan hukum-hukum dasar kimia dan penerapannya dalam perhitungan kimia, itu yang stoichiometry. Ini kompetisi dasarnya, menuliskan nama-nama senyawa organik dan anorganik sederhana serta persamaan reaksinya. Oke. Untuk yang pertama ada rumus kimia dan tata nama senyawa. Untuk rumus kimia adalah rumus yang menyatakan jumlah dan jenis unsur atau atom penyusun suatu senyawa. Nanti kita belajar ada rumus molekul, kemudian ada rumus empiris. Rumus molekul adalah rumus kimia yang menyatakan jumlah sesungguhnya atom atau unsur penyusun suatu senyawa. Sedangkan rumus empiris adalah rumus kimia yang menyatakan jumlah perbandingan atom atau unsur penyusun suatu senyawa. Oke. Contoh untuk rumus molekul dan rumus empiris. Ya, coba lihat ya. Di sini ada air contohnya yang pertama, H2O. Itu adalah rumus molekulnya. Rumus sebenarnya H2O. Dan rumus empirisnya juga sama, H2O, karena tidak bisa disederhanakan lagi. Yang kedua, ada gula, C6H12O6. Itu rumus molekulnya, rumus sebenarnya. Sedangkan rumus empirisnya adalah CHO. Jadi disederhanakan. Semuanya dibagi berapa? Dibagi 6. Jadi awalnya C6H12O6 disederhanakan menjadi CH2O, maaf ya, CH2O. Ini ada 2 di bawahnya, maaf. Oke, yang di bawahnya NaCl. Kalau NaCl tidak bisa disederhanakan lagi, coba lihat contoh nomor 5, C2H2O4. Disederhanakan menjadi CHO2, O2, ya nak ya, O2. Oke, itu sekilas tentang rumus molekul dan rumus empiris.